Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang yaitu tentang sequence diagram. Nah, untuk pertama di bab 1, setelah pembuatan diagram-diagram lainnya untuk menunjang pembuatan aplikasi, sequence diagram juga merupakan diagram yang penting karena paling dekat dengan pembuatan atau pembangunan aplikasi. Nantinya sequence diagram menjelaskan bagaimana suatu operasi dilakukan. Diagram ini menampilkan interaksi antar dua objek dimensi. Sequence diagram ini juga digunakan untuk menggambarkan langkah yang dilakukan respon dari sebuah event dari objek tertentu. Di sini ada hasil praktikumnya. Untuk menu login dan obat akan dijelaskan oleh Doni Hadimas. Untuk Doni Hadimas, dipersilakan. Pelat gitu sih. Selanjutnya adalah sequence diagram menu login. Sequence diagram menu login, si user membuka form dan mengisi form ke dalam form login. Kemudian diverifikasi jika true, maka akan menjalankan cek metode cek user. Kemudian dari si cek user ini mengecek di database apakah ada atau tidak. Jika true, maka dikembalikan ke user, ke activation user. Kemudian dari activation user ini dikembalikan kepada si user dan menampilkan pesan login berhasil. Kemudian jika kondisi salah atau false, langsung dari form login user, jika false, akan menampilkan pesan kesalahan. Selanjutnya adalah sequence diagram menu obat. Dari menu obat ini, si petugas akan membuka form obat dan mengisi form obat jika dipilih tambah data obat. Kemudian dari si petugas ini, setelah membuka dan mengisi form obat, diverifikasi jika true, maka akan menjalankan metode tambah obat. Kemudian dari si metode tambah obat ini ditulis ke dalam database. Dari database jika berhasil ditulis, jika true maka akan menampilkan pesan berhasil ditambah. Kemudian jika kondisi dari si alternatif ini adalah edit data obat, si petugas akan membuka data obat dan memilih obat yang akan diedit di tampil data obat. Kemudian si dari activation ini membuka form dan mengisi form dari si form obat. Kemudian setelah itu diverifikasi jika true, maka akan menjalankan metode edit obat dan ditulis ke dalam database. Jika di database berhasil ditulis, jika true, maka akan menampilkan pesan berhasil update. Kemudian jika kondisinya adalah hapus data obat, maka si petugas akan membuka data obat dan memilih obat yang akan dihapus. Kemudian selanjutnya adalah setelah dipilih, maka akan menjalankan metode hapus obat dan akan menghapus data dalam database. Jika berhasil dihapus, akan mengembalikan nilai true dan akan mengembalikan pesan berhasil dihapus data. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya kembalikan ke Kavi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai sequence diagram menu pendaftaran. Nah, yang pertama, petugas akan membuka form pendaftaran, lalu akan muncul form pendaftaran, lalu mengisi. Setelah mengisi akan diverifikasi jika data true atau verifikasi benar, maka akan menjalankan metode pendaftaran, lalu akan dituliskan ke dalam database. Lalu jika berhasil, maka akan menampilkan pesan berhasil ditambah. Jika misalkan verifikasi gagal, akan menampilkan pesan gagal ditambah. Nah, selanjutnya yaitu menu sequential diagram menu poly. Nah, di sini
ada kondisi di mana jika si petugas mengklik tambah data, maka akan membuka form voli, lalu mengisinya, terus diverifikasi data form tersebut, lalu jika true maka akan menjalankan tambah voli, selanjutnya akan ditambahkan ke dalam database. Jika true maka akan menampilkan pesan berhasil ditambah, jika false akan menampilkan pesan gagal ditambah. Nah, selanjutnya jika si pegawai ini memilih edit data, maka akan membuka data voli, terus memilih voli, terus akan membuka form dan mengisi form, terus diverifikasi datanya. Jika verifikasi sudah berhasil atau true, akan dijalankan metode edit voli, lalu menjalankan tulis data voli dalam database. Lalu jika dalam database sudah true, maka akan menampilkan pesan berhasil diupdate, dan jika tidak, pesan gagal diupdate. Nah, selanjutnya membuka data voli. Nah, menghapus data voli jika kondisinya menghapus data voli. Nah, pertama kita akan membuka dulu data voli, terus kita memilih data voli mana yang akan dihapus. Setelah dipilih, maka akan menjalankan metode hapus voli. Selanjutnya akan terhapus di dalam database. Jika sudah terhapus, maka akan menampilkan pesan berhasil hapus data. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Diaul Rabani. Untuk Muhammad Diaul Rabani dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan sequence diagram dokter, di mana di sini petugas akan membuka form dokter, lalu mengisi form dokter. Ketika verifikasi berhasil, lalu si data dokter akan tertambah dan menampilkan pesan data berhasil ditambah. Ketika itu gagal, lalu si pesan akan menampilkan pesan gagal diupdate. Lalu selanjutnya, jika pegawai memilih untuk hapus data dokter, si pegawai membuka data dokter, lalu memilih data dokter, lalu hapus data dokter. Setelah menghapus data dokter, jika benar akan menampilkan pesan berhasil dihapus. Jika tidak, si pesan akan keluar menjadi data tidak dihapus. Lalu saya akan menjelaskan sequence diagram menu jadwal praktek. Si petugas akan membuka form jadwal, lalu menampilkan form jadwal. Selanjutnya akan diverifikasi. Jika si datanya sudah berhasil diverifikasi, akan memunculkan pesan menampilkan berhasil ditambah. Jika tidak, akan menampilkan pesan gagal ditambah. Lalu ada menu hapus jadwal praktek. Jika kita membuka jadwal praktek, lalu memilih jadwal praktek, nanti akan diverifikasi ketika keluar pesan jadwal berhasil ditambah. Jika tidak, maka pesan akan menampilkan hasil jadwal tidak berhasil ditambah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kembalikan lagi kepada kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Silviana Anggraini. Silviana dipersilakan. Baik, terima kasih Kavi. Selanjutnya pada sequence diagram menu pemeriksaan, di sini ada dokter yang akan menampilkan form pemeriksaan. Pertama, membuka form tersebut lalu mengisinya. Kemudian diverifikasi. Jika verifikasi berhasil, maka akan menjalankan metode tambah pemeriksaan dan data akan disimpan dalam database. Kemudian akan menampilkan pesan berhasil ditambah. Tetapi jika metode tambah pemeriksaan false atau gagal, maka akan menampilkan pesan gagal ditambah. Dikembalikan kepada Kavi. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Permana. Bapak dipersilakan. Baik, yang selanjutnya adalah sequence diagram laporan. Pertama itu tugas membuka data laporan. Lalu memilih laporan, di tampil data laporan. Setelah itu langsung menuju database. Di database akan menampilkan data laporan. Selanjutnya, sequence diagram menu pembayaran, petugas
memilih membuka form pembayaran di tampil data pembayaran, lalu mengisi form pembayaran. Pada form pembayaran diverifikasi, jika true akan menambah pembayaran, lalu menulis data pembayaran. Jika true akan menampilkan pesan berhasil membayar. Jika false menampilkan pesan gagal membayar. Dikembalikan ke Kavi. Oke, mungkin segitu saja dari kelompok 3. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam membaca sequence diagram tadi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.